Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Muhtar dengan NPM 2217051140 dari kelas D S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tugas prasyarat mata kuliah pengantar operasi komputer. Baik, di sini saya sudah membuka GPU logisimnya, logisim 8 bitnya. Nah, sebelum menjalankan dari GPU logisimnya ini, kita harus mengaktifkan ini text enable-nya dahulu. Pertama di sini ada sedangkan RAM random access memory itu sebaliknya, penyimpanan yang ada di RAM ini akan bersifat sementara, hanya misal seperti saat aplikasi digunakan. Lalu di sini ada pin clock, lalu ada reset untuk mereset, lalu ada start atau stop untuk memulai atau memberhentikan, ada clear untuk menghapus inputan dari keyboard ini nanti kita inputkan. Di sini ada disk, di sini untuk penyimpanan, lalu LED control dan gambar ini untuk menampilkan output dari yang kita inputkan ini. Nah, di dalam logisim 8 bit ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada keyboard control, bus, control unit, lalu ada video control, RAM control. Nah, di ROM ini juga terdapat komponennya, ini sudah diisi oleh pembuat di RAM juga. Nah, sini kita akan mencoba untuk menjalankannya terlebih dahulu. Nah, sini berjalan. Kita akan menginputkan di keyboard 4 untuk text editor, lalu 2 untuk menambahkan, lalu kita ketikkan nama. Kita stop terlebih dahulu. Nah, di sini nama ini muncul karena dari Nah, dari kode program, dari kode ASCII ini, misal I itu 73, seperti itu. Nah, untuk nama ini diproses menggunakan tabel angka ASCII ini untuk mengeluarkan nama sesuai dengan yang kita
inputkan tadi. Nah, untuk tampilan Logisim 8 bitnya ini dari kode-kode seperti ini kita dapat menggunakan kode lain untuk menampilkan di LED kontrolnya. Di sini saya akan menjelaskan dari Logisim 8 bitnya ini. Di sini ada control unit. Control unit ini berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dari seluruh sistem yang ada di sini. Lalu ada ALU. ALU ini sebagai perhitungan aritmatika dan logika, seperti menambah, mengurangi, atau yang lainnya. Singkatan dari ALU itu Arithmetic Logic Unit. Ada register, berfungsi untuk elemen penyimpanan yang dapat dimanipulasi dan bersifat sementara. Instruction, untuk menginstruksi. Lalu ada control bus yang terdiri dari ROM, RAM, disk, video TTY, video LED, dan keyboard. Nah, untuk lebih jelasnya dari text editor ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, terdapat input, data diterima melalui input dan dikirimkan ke memori. Di dalam memori ini disimpan dan diproses oleh ALU. Lalu hasil proses disimpan kembali ke memori sebelum dikeluarkan melalui output. Nah, cara lebih singkatnya yaitu input, proses, lalu di outputkan. Nah, seperti ini. Lalu kita selanjutnya ke reset terlebih dahulu. Di sini kita akan memilih pilihan ALU. Lalu kita akan menginputkan nomor 4 npm terakhir. Sini akan muncul AND, OR, XOR, NOR. Kita stop terlebih dahulu. Add dan sub. Pada bagian A dan B ini adalah bilangan biner. Sini saya sudah membuatnya. Untuk mencari bilangan biner dari desimal, yaitu kita membagi dengan angka 2. Nah, pada bilangan 0 ini karena dia langsung 0, maka sisanya 0. Lalu sisa ini ditaruh di bagian paling kanan. Karena kita munculnya itu 4, jadi kita tambah 0 di 3 yang di depannya. Sini ada 1, lalu bilangan 1 dibagi 2
hasilnya 0 menghasilkan sisa 1 ditaruh sebelah kanan, lalu ditambahkan 0 di depannya. Di sini ada lalu bilangan 4-nya. Bilangan 4-nya yaitu 4 dibagi 2 menghasilkan 2, sisanya kita tulis 0. Lalu 2 ini turun, lalu 2 bagi 2 1 menghasilkan sisa 0. Lalu 1 bagi 2 hasilnya 0 menghasilkan sisa 1. Nah, 0, 0, 1 ini dimulai dari sebelah kanan. Nah, dari hasil itu benarnya 1, 0, 1, 0, 0. Untuk pembuktiannya, nah untuk membuktikannya dari biner ke desimal, yaitu kita tulis dahulu binernya 0, 1, 0, 0. Kita mulai dari yang paling kanan yaitu 2 pangkat 0, 0 dikali 0, 0, 2 pangkat 1, 2 dikali 0, 0, 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 4, 2 pangkat 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini pembuktian dari bilangan biner ke desimal. Lalu kita menggunakan operator AND. Lalu di sini ada operator AND. Operator AND ini bernilai 1 apabila angka 1 bertemu dengan 1. Jadi di sini 0 dan 0 hasilnya 0, 0 dan 1. 0, 0, 0 hasilnya 0, 1 dan 0, 0. Nah, seperti inilah untuk AND. Lalu ada OR itu atau itu akan bernilai 1 apabila terdapat angka 1 antara A atau B-nya. Di sini ada 0 atau 0 sama dengan 0, 0 atau 1, 1, 0 atau 0, 0, 1 atau 0, 1. Lalu ada XOR. Lalu ada XOR. XOR ini bernilai 1 apabila dia berbeda. Jika berbeda maka menghasilkan 1. Ini 0, 0, maka 0, 0 bertemu dengan 1, maka 1, 0 bertemu dengan 0, 0, ini berbeda jadi 1. Lalu ada NOR. NOR ini kebalikan dari XOR ini. Ya, kebalikannya. Lalu ada add. Ini penambahan, di sini saya memberikan penjelasannya. Nah, jadi penambahannya ini dimulai dari sebelah kanan. Di sini 1 ditambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, lalu 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Ini untuk penambahan atau add. Di sini juga ada carry seperti menambahkan apabila satu bertemu dengan 1 gitu, menghasilkan 0 dengan minjem 1 di angka sebelahnya sini.
Lalu ada menu sub atau pengurangan sub ini. Nah, di sini untuk pengurangannya 1 dikurang 0. Kita mulai dari sebelah kanan sama seperti tadi. Nah, ini kan nih hasilnya. Kita 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Nah, di sini 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0. Nah, 0. Nah, di sini kan 0 dikurang 1 itu tidak bisa, maka minjem 1. 1 minjem 1. Dan meminjam 1 di sebelahnya. Kita akan meminjam 1 di sebelahnya, nanti satunya ini akan dimasukkan di sebelah sini, lalu akan menghasilkan ini 1101 001. Nah, apa sih angka 2 terakhir di sini? Di sini 1 ini dari bilangan biner yang ini, yang 001 ini 1. Mengapa pada NOR ini munculnya huruf bukan angka? Karena dari ini 0 sampai 9 ini akan menghasilkan angka, dapat menghasilkan angka. Lalu untuk 10 ke 15 ini bisa dianalisasi atau dimisalkan seperti A sampai F ini. Karena di sini kan setiap ininya barisnya 2 ini, 2 huruf atau 2 angka. Jadi kita dapat menggunakan huruf A atau E. A dan E ini. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.